Untuk resep yang pertama, untuk cara membuatnya, tuang 400 ml santan ke dalam panci, tambahkan setengah sendok teh garam, rebus sampai mendidih sambil diaduk supaya santannya tidak pecah. Sudah mendidih, matikan kompornya, lalu angkat dan biarkan santannya sampai dingin atau suhu ruang. Selanjutnya, siapkan 400 gram labu kuning yang sudah dikukus, berat bersih setelah dikukus dan tanpa kulit. Saat masih panas, haluskan labu kuning kukus dengan sendok. Sudah halus, lalu sisihkan. Kemudian masukkan 1 butir telur ke dalam wadah. Tambahkan 190 gram gula pasir dan setengah sendok teh vanili bubuk. Aduk dan kocok dengan whisk sampai adonan tercampur rata dan gulanya larut. Adonan sudah tercampur rata. Kemudian masukkan labu kuning yang sudah dihaluskan. Aduk sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata. Selanjutnya masukkan 180 gram tepung terigu secara bertahap dan bergantian dengan santan yang sudah dingin. Masukkan sepertiga tepung terigu. Aduk sampai rata. Lalu tuang sepertiga santannya. Aduk kembali sampai rata. Aduk sampai adonan tercampur rata dan tidak bergerindil. Adonannya sudah tercampur rata. Kemudian tambahkan 100 gram margarin yang sudah dicairkan secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai adonan benar-benar tercampur rata. Adonan sudah tercampur rata. Adonan boleh disaring supaya lebih halus. Selanjutnya panaskan cetakan dengan api kecil. Setelah cetakannya panas, olesi tipis dengan margarin. Lalu tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Segera tutup cetakannya. Lalu panggang dengan api kecil sampai kue hampir matang. Setelah kuenya hampir matang, kemudian beri kismis di atas kuenya.
Tutup cetakannya dan panggang kembali sampai matang. Permukaan kue tidak lengket di tangan dan pinggirnya sudah berwarna kuning kecoklatan, jadi sudah matang. Lalu angkat. Kue lumpurnya siap dikemas. Kue lumpur labu kuningnya siap disajikan dan dijual ya. Rasanya enak banget dan super lembut, meski hanya menggunakan 1 butir telur dan tanpa mixer. Resep yang kedua, untuk cara membuatnya, siapkan 250 gram labu kuning tanpa kulit, lalu potong kecil-kecil, berat bersih tanpa kulit ya. Kemudian kukus sampai matang dan empuk, sekitar 15-20 menit. Sambil menunggu labu kuningnya matang, saya akan membuat lapisan putihnya. Masukkan 50 gram tepung beras ke dalam wadah. Tambahkan 30 gram tepung tapioka, 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk, lalu tuang 250 ml santan agak kental sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian saring adonan putihnya. Dan sisihkan. Setelah 15-20 menit, tusuk labu kuningnya dengan garpu. Jika sudah empuk, maka sudah matang ya. Lalu angkat dan biarkan sampai hangat. Setelah labu kuningnya hangat, masukkan ke dalam chopper atau blender. Tambahkan 110 gram gula pasir. Tuang 180 ml santan kekentalan sedang. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk, 70 gram tepung tapioka, 30 gram tepung beras. Lalu proses sampai adonan tercampur rata dan halus. Kemudian saring adonan labu kuningnya. Selanjutnya siapkan cetakan. Saya menggunakan cetakan kue jasmine seperti ini.
Olesi tipis seluruh sisinya dengan minyak goreng. Sebelumnya panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Lalu masukkan dan tata cetakan kuenya. Terlebih dahulu aduk adonan putihnya. Lalu masukkan 1 sendok makan adonan putih ke dalam cetakan. Dan kukus dengan api sedang selama 5 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, jangan lupa bungkus tutup kukusannya dengan serbet besi ya. Setelah 5 menit, aduk adonan labu kuningnya. Kemudian tuang adonan sampai 3/4 cetakan atau bagi adonan secara merata. Dan kukus selama 10 menit. Setelah 10 menit, aduk kembali adonan putihnya. Kemudian masukkan 2 sendok makan adonan ke dalam cetakan. Masih tersisa untuk adonan putihnya. Lalu bagi adonan yang tersisa secara merata. Dan kukus kembali selama 15 menit. Setelah 15 menit, sudah matang ya. Lalu matikan kompornya dan angkat. Biarkan kuenya sampai dingin atau suhu ruang. Saat kue masih panas, permukaannya masih basah dan menempel di tangan ya. Tetapi setelah dingin, permukaan akan set. Setelah dingin, keluarkan kuenya dari cetakan. Siapkan daun pisang yang sudah dibentuk bulat untuk alas kuenya. Kue talam labu kuningnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget dan teksturnya sangat lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang ketiga, untuk cara membuatnya, tuang 400 ml santan ke dalam panci, tambahkan 1/4 sendok teh garam, dan 1 lembar daun pandan. Sobek-sobek dan simpulkan. Rebus sampai mendidih sambil diaduk, supaya santannya tidak pecah. Santannya sudah mendidih, matikan kompornya, angkat, dan biarkan santannya sampai hangat.
Selanjutnya, siapkan 250 gram labu kuning yang sudah dikukus. Saat masih panas, haluskan dengan sendok. Sudah halus, lalu sisihkan. Kemudian masukkan 1 butir telur ke dalam wadah, tambahkan 170 gram gula pasir, dan setengah sendok teh vanili bubuk. Aduk dan kocok dengan whisk sampai adonan tercampur rata dan gulanya larut. Adonan sudah tercampur rata. Lalu masukkan labu kuning yang sudah dihaluskan. Aduk sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata. Kemudian tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Pastikan ragi instannya masih aktif. Aduk kembali sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata. Selanjutnya masukkan santan yang sudah hangat secara bertahap dan bergantian dengan 280 gram tepung terigu. Tuang sepertiga santan hangat. Aduk sampai tercampur rata. Lalu masukkan sepertiga tepung terigunya. Aduk kembali sampai tercampur rata. Aduk sampai adonan tercampur rata dan tidak bergerindil. Adonan sudah tercampur rata. Lalu masukkan 100 gram margarin cair secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai adonan benar-benar tercampur rata. Adonan sudah tercampur rata. Kemudian tutup wadah dengan serbet atau kain bersih. Dan diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, adonan sudah mengembang. Aduk sampai buihnya hilang. Selanjutnya panaskan cetakan dengan api sedang cenderung kecil. Setelah cetakannya panas, olesi tipis dengan margarin. Kemudian tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Segera tutup cetakannya dan panggang dengan api sedang cenderung kecil sampai matang. Jika ingin diberi topping, saat kue pukis setengah matang, maka beri topping sesuai selera.
Permukaan kuenya sudah tidak lengket di tangan dan pinggirnya sudah berwarna kuning kecoklatan. Sudah matang, lalu angkat. Saat kue pukisnya masih panas, segera olesi tipis dengan margarin, supaya saat dingin kulitnya tetap lembut. Kue pukis labu kuningnya siap disajikan dan dijual ya. Rasanya enak banget dan teksturnya empuk lembut. Resep yang keempat, untuk cara membuatnya, siapkan 200 gram kelapa parut setengah tua, tambahkan sedikit garam, aduk sampai tercampur rata. Lalu beri 1 lembar daun pandan, sobek-sobek dan simpulkan. Dan kukus kelapa parutnya selama 10 menit. Matikan kompor dan angkat. Lalu biarkan sampai dingin. Kemudian siapkan 150 gram labu kuning yang sudah dikukus. Haluskan dengan sendok. Sudah halus, lalu sisihkan. Selanjutnya, siapkan cetakan kue, olesi tipis dengan minyak goreng. Kemudian masukkan kelapa parut secukupnya ke dalam cetakan. Lalu padatkan dengan cara ditekan. Lakukan sampai selesai. Kemudian ayak 150 gram tepung terigu dan setengah sendok teh garam. Sisihkan, lalu dalam wadah, siapkan 2 butir telur ukuran besar, tambahkan 140 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk, dan setengah sendok teh SP. Lalu kocok dengan speed tinggi sampai adonan mengembang, putih dan kental, sekitar 5 menit. Adonan sudah mengembang, matikan mixernya. Kemudian masukkan labu kuning yang sudah halus. Kocok sebentar dengan speed 1. Lalu masukkan campuran tepung terigu. Kocok sebentar saja, asal rata. Masukkan 150 ml santan, kocok sebentar saja, asal rata. Matikan mixernya. Kemudian aduk sebentar dengan spatula sampai rata.
Selanjutnya, tuang adonan ke dalam cetakan, yaitu di atas kelapa, sampai penuh. Ratakan. Lakukan sampai selesai. Sebelumnya, panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Dan kukus dengan api sedang sampai matang, yaitu sekitar 20 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusan dengan serbet atau kain bersih. Setelah 20 menit, matikan kompornya. Segera angkat. Biarkan sampai hangat atau suhu ruang. Setelah kuenya hangat, keluarkan kuenya dari cetakan. Kue putu ayu labu kuningnya siap disajikan ya. Rasanya enak banget, empuk dan lembut. Cara membuatnya juga mudah ya. Dan untuk resep yang kelima, untuk bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu 3 butir telur, 120 gram gula pasir, 140 gram tepung terigu, 200 gram labu kuning yang sudah dikukus dan dihaluskan, setengah sendok TSP, dan 120 gram margarin yang sudah dicairkan. Untuk cara membuatnya, pertama-tama, dalam wadah, kocok telur, gula pasir, dan SP. Kocok dengan speed tinggi sampai adonan mengembang dan kental berjejak. Matikan mixernya. Masukkan labu kuning halus. Kocok sebentar dengan speed 1 sampai rata. Matikan mixernya. Kemudian masukkan tepung terigu sambil diayak. Dan kocok sebentar dengan speed 1 sampai rata. Matikan mixernya. Lalu ambil dan masukkan 1/4 adonan ke dalam wadah lain. Masukkan margarin cair. Aduk sampai tercampur rata.
sudah tercampur rata, kemudian masukkan kembali ke dalam adonan utama. Dan aduk balik perlahan sampai adonan tercampur rata. Kemudian tuang adonan ke dalam loyang. Ratakan. Hentakkan loyang beberapa kali. Siap dipanggang ya. Sebelumnya oven sudah dipanaskan selama 10-15 menit. Masukkan loyang. Dan panggang dengan suhu 180 derajat Celcius dengan api atas bawah selama 40 menit, atau sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Setelah 40 menit, keluarkan dari oven. Segera keluarkan bolunya dari cetakan. Nah, cantik ya. Biarkan bolunya sampai dingin atau dalam kondisi suhu ruang ya. Setelah dingin, bolunya saya potong-potong. Seperti ini ya. Rasanya enak banget dan lembut sekali. Bisa dicoba di rumah ya.